Rabu 2 Februari 2022, kasus dugaan penipuan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan Jakaria terhadap CE alias Cut akhirnya resmi berlabuh di Polda Aceh. Hari itu, Cut tak sendiri. Dia ditemani kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Janda 3 anak ini melaporkan Jakaria yang juga oknum aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Aceh. Laporannya diterima tanggal 2 Februari 2022 pukul 13 WIB. CE alias Cut melaporkan Jakaria tentang dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 2, 3, dan 23 Oktober 2021 di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Muhammad Kodrat kepada media pers di Banda Aceh Kamis 3 Februari 2022 lalu membenarkan bahwa Cut telah membuat laporan terhadap Jakaria ke Polda Aceh. Kodrat menjelaskan setelah pihaknya menceritakan kronologi kejadian kepada penyidik Polda Aceh, ditemukan pidana lain selain pemerkosaan, yaitu penipuan. Tak ada asap bila tak ada api. Sepandai-pandai Jakaria menyimpan perilaku tak terpuji tadi, seiring hari berganti pekan dan bulan akhirnya terungkap juga. Kepada media pers, CE alias Cut mengaku berulang kali mendapat perlakuan tak senonoh dari Jakaria. Itu tak sekali terjadi dan juga di beberapa tempat. Yang membuat dirinya begitu kecewa dan terpukul, kata Cut, mengapa saat dia menolak melayani syahwat Jakaria, anaknya dikeluarkan dari panti asuhan Darul Aitam milik Jakaria di Pidijaya. Kamis 7 Oktober 2021, sepulang dari Sabang, ungkap Cut, Jakaria menghubunginya. Kata Jakaria, putranya sudah bisa dibawa ke Yayasan Darul Aitam, satu panti asuhan di Merdu, Kabupaten Pidijaya. Jakaria adalah ketua yayasan di panti asuhan ini. Sebelumnya Cut pernah menemui Jakaria. Tujuannya membicarakan syarat-syarat agar anak keduanya bisa diterima di yayasan yang dipimpin Jakaria. Keinginan Cut baru terkabul setelah mereka pulang dari Sabang. Cut berkisah, Jakaria tidak hanya menidurinya di Banda Aceh dan Sabang, dia juga melayani syahwat Jakaria di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Bagi Cut, Banda Aceh, Sabang, dan Takengon masih menyisakan trauma. Tak lama kemudian, Jakaria mulai mencari tempat kos-kosan di Gampung Kuala Pidi, lalu mengontrak rumah di Gampung Panti Tengah, Kecamatan Kota Sigli Pidi untuk Cut. Dila Hanif, seorang tenaga kontrak yang bekerja satu ruang dengan Jakaria di kantor Kemenak Pidi menjelaskan, semula atasannya itu minta dicarikan tempat kos-kosan. Alasannya untuk melindungi Cut agar tidak kembali ke agama non-Islam. Berdasarkan semua pengakuan Cut tadi, Jakaria awalnya enggan berkomentar. Namun, setelah diyakinkan media ini, lalu dia mengirim rilis klarifikasi atau hak jawab terkait berita yang telah diwartakan sejumlah media pers. Jakaria merinci lebih dominan mengenai fungsi, kedudukan, dan posisi media pers dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan ketentuan kode etik jurnalistik. Pada bagian tengah, Jakaria menjelaskan mengapa dirinya mengeluarkan putra Cut dari panti asuhan miliknya. Kata Jakaria, dasar penerimaan anak asuh yang dimasukkan ke panti asuhan Darul Aitam miliknya harus memiliki beberapa syarat, di antaranya surat keterangan yatim atau fakir miskin dari kecik gampung atau kepala desa, memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga,
BPJS, dan akte kelahiran. Selain itu, anak asuh harus terdaftar pada sekolah atau madrasah yang ada di kawasan merdu. Saat Cut ingin mendaftarkan anaknya ke panti asuhan, ungkap Zakaria, ternyata tidak memiliki kelengkapan administrasi tersebut, sehingga mereka berjanji akan melengkapinya di kemudian hari. Masih kata Zakaria, anak Cut juga pernah mendaftar di Min 1 Pidijaya, tapi tidak diterima. Ini disebabkan mereka tidak memiliki surat pindah, buku laporan pendidikan, dan nomor induk siswa nasional sebagai referensi. Terkait dasar pengeluaran anak Cut dari panti, menurut Zakaria, setelah dirinya beberapa bulan dihubungi oleh pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang bernama Umam. Menurut Zakaria, ada pengaduan dari ayah si anak ke Kementerian Sosial. Lalu pihaknya bermusyawarah bahwa anak ini adalah pelarian yang dititipkan di panti asuhan tanpa administrasi. Mereka pun berkesimpulan anak ini dalam permasalahan dan pihaknya pun memberi beberapa opsi. Pertama, dikembalikan kepada orang tuanya. Kedua, membuat surat pernyataan bahwa jika sewaktu-waktu anak ini dijemput ayahnya bukan menjadi tuntutan bagi pihak panti. Dan ketiga, bisa tetap di panti, tapi database-nya tidak ada alias kosong, dikarenakan tidak ada kelengkapan data. Begitupun, ironisnya, Zakaria tidak membuat klarifikasi secara detail mengenai mengapa dia mengontrak rumah untuk Cut, apa maksud dan tujuannya. Selain itu, apa alasan dia mengajak Cut ke Sabang, Banda Aceh, dan Takengon, serta bermalam dalam satu kamar. Tapi semua itu dibantah oleh Zakaria. Menurut Zakaria, pengakuan Cut adalah fitnah. Berpergian keluar kota, menginap di hotel bertiga beserta anaknya, dan memaksa yang bersangkutan untuk berhubungan badan adalah tidak benar. Itu merupakan fitnah yang disebarkan CE alias Cut, tulis Zakaria dalam bantahan hak jawabnya. Lantas, siapa Cut? Sebelumnya, dia adalah penduduk Kampung Masjid Tuha, Dusun Loknga, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Sumber Modus Aceh di sana menyebut, sekitar tahun 2004 lalu, dia merantau ke Medan, Sumatera Utara, dan bekerja pada salah satu perusahaan swasta. Seiring berjalannya waktu, benih cinta Cut tumbuh pada salah seorang rekan sekerja, hingga akhirnya dia menikah dengan pemuda yang beragama Nasrani. Cut kemudian memilih ikut agama suaminya hingga mereka dikaruniai 3 anak. 17 tahun kemudian, Cut memilih untuk berpisah dengan suaminya dan pada Agustus 2021 lalu, dia kembali lagi ke Aceh atau Pidijaya. Tak hanya itu, bersama 2 anaknya, Cut kembali memeluk agama Islam dan menjadi mualaf. Namun, di tanah kelahirannya ini, nasib Cut tak seindah yang dibayangkan. Dia mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kedua anaknya tadi. Muncul dalam pikiran Cut untuk menitipkan anaknya, sebut saja JT, di panti asuhan Darul Aitam Merdu milik Zakaria. Sejak itulah Cut menjalin komunikasi dengan Zakaria. Tapi siapa sangka niat Cut justru berjalan dan berubah menjadi hubungan spesial hingga keduanya entah suka sama suka atau karena terpaksa Cut melayani syahwat Zakaria. Tragisnya, hubungan badan di luar nikah ini terjadi tidak sekali, tapi beberapa kali dengan tempat yang berbeda. Ibarat burung dalam sangkar, kehidupan Cut berikutnya terpaksa harus bertekuk lutut pada Zakaria. Dia pun mengaku tak kuasa menolak pelampiasan syahwat Pak Tengku ini. Sebenarnya itu pun yang dia punya hak untuk mengklarifikasi seperti itu, dia hak dia. Sejauh ini kita udah menjawab juga. Dia mesangka masalah mengenal saya gitu kan, gitu. Kita di situ Sinar PD pun udah mengeluarkan foto kebersamaan kita udah ada di situ. Jadi kan otomatis sudah terjawab sebenarnya itu bahwa saya memang rupanya mengenal gitu. Seperti kan dia menyangka
menyangkalnya bahwa dia tidak ada kedekatan dengan saya. Terus Sinar PD dah menjawab sendiri juga di situ sebenarnya. Di situ. Dan di situ juga udah wawancara dia sama orang sekitar rumah. Sinar PD waktu itu. Jadi kalau aku bilang, kalau dari aku jawabannya dari dibilang itu udah ada sih sebenarnya jawabannya. Dari situ juga udah ada jawabannya bahwa kita dia menyewa rumah ya, seperti yang nyari rumah itu sendiri kan orang yang dikenal dia, bapak itu gitu. Jadi ya aku bilang, kalau dibilang sama dia tidak mau nyewa itu rumah untuk dia, kenapa aku ada di dalam rumah itu? Kan fotonya ada di dalam rumah itu, saya lagi bersama dia di dalam rumah itu di hari itu. Kak, kalau untuk barang bukti nantinya, apakah barang bukti itu yang video-video atau foto-foto itu aja, atau ada barang bukti lain yang nantinya akan kakak serahkan ke kepolisian ya pada saat pemeriksaan mungkin? Sejauh itu yang kita keluarkan ya itulah menjadi ya saat ini bukti sama kita, terlepas nanti ada bukti-bukti yang lain. Kalau bukti-bukti chat itu masih ada Kak? Masih ada simpan? Di saat ini sebagiannya ada gitu. Lantas dari semua itu, dan jika benar pengakuan Cut adalah fitnah, lantas mengapa Zakaria tidak melaporkan Cut secara hukum? Di sisi lain, inilah satu kisah tentang giliat syahwat Zakaria yang berbuah prahara bagi Cut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.